Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan komparasi nih antara kedua HP, yaitu Infinix Note 30 Pro dan juga Realme 10. Yang kalau misalnya dilihat dari statistiknya sih, Realme 10 Pro ini yang keempat kalau saya nggak salah di request kalau misalnya kalian lihat di komunitas YouTube kita. Dan langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan worth it banget ya menurut saya pribadi. Official Kompleks Selular. Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, di sini kalau misalnya kalian mau beli masalah Infinix Note 30 Pro atau mungkin Realme 10 atau mungkin Infinix yang lainnya dan brand-brand lainnya, kalian bisa langsung aja seperti biasa langsung cek di link deskripsi di bawah. Kalian bisa tanya di admin kita atau nanti ada grafisnya di sini yang nunjukin nomor admin kita ya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar HP dan juga seputar cabang lainnya, bisa kalian tanya langsung di Official Kompleks Selular tentunya. Dan kalau misalnya kalian mau belanja, tentunya ingat di Official Kompleks Selular aja. Jadi langsung aja kita bakalan bahas dari segi harganya. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya kalau misalkan suara saya rasanya agak nggak enak buat didengar. Kebetulan saya lagi kena flu dan juga suara saya lagi kerasa bindeng-bindeng dikit mungkin kalau kalian dengar. Dan yang jelas kita langsung mulai aja. Kita dari segi harganya, kalau dari harga Infinix Note 30 Pro ini, dia dibanderol di harga 3.299 di varian 8/256, yang dimana dia harganya 3 jutaan sama kayak Realme 10. Tapi di Realme 10 ada dua varian, 8128 yang harganya 3199, dan sementara di sini saya ngambilnya yang varian tertingginya 8/256 dibanderol di harga 3.599. Kalau misalkan dari harga, saya masih lebih suka di Infinix Note 30, ditambah lagi dia banyak plus-plusnya ya, kayak misalkan wireless charging dan juga fitur-fiturnya yang menurut saya pribadi ini oke banget. Ditambah kalau misalnya kalian beli Infinix Note 30 Pro, dijamin dapat dongle yang bawahnya ini ya, dongle dari Infinixnya sendiri, karena itu udah dikonfirmasi dari Infinixnya. Kalau setiap kalian beli Note 30 Pro, kalian dapat wireless chargernya, udah include dari boxnya juga ya. Dan dari harga jelas-jelas di sini Infinix Note 30 Pro bakalan lebih unggul, jadi saya kasih 1 poin buat Infinix Note 30 Pro. Harga emang lebih murah di Infinix Note 30 Pro, tapi kalau dari spesifikasi, langsung aja kita bakal masuk di bagian bodinya dulu. Ya kalau misalkan dari bodinya, di sini keduanya kelihatan berbeda ya. Kalau misalkan di Realme 10 dia glossy, yang jelas dia bakalan ninggalin sidik jari ya kalau misalkan kalian sering-sering megang, dan kesannya juga licin. Sementara dari Infinix Note 30 Pro ini kurang lebih, kalau dari Oppo-nya mirip Oppo Glow Design ya, kurang lebih bodinya yang dirasain kurang lebih kayak gitu. Dan juga kalau dari body saya masih lebih suka di Infinix karena enak aja gitu, dia nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Tapi dari segi desain saya masih lebih suka di Realme 10 ya, karena kelihatannya lebih simple dan juga nggak kayak Infinix gitu yang dari segi kameranya kelihatan lebar-lebar banget gitu. Saya masih kurang suka dari desain kameranya, tapi overall ya oke-oke aja tergantung selera kalian. Dari segi body juga ini sama-sama yang namanya kotak ya dari kedua HP ini. Dan dari lebarnya juga ini kelihatan bedanya banget dari tinggi dan juga lebarnya, yang dimana di Infinix Note 30 Pro ini dia dapat di 168,5 76,5 kali 8,5 mm dan beratnya dapat di 205 gram. Sementara buat Realme 10 ini dia 159,9 kali 73,3 kali 8 mm. Jadi dari perbedaan tinggi, lebar, panjang, lebar tingginya kelihatan berbeda banget dari kedua HP ini. Ditambah di Infinix Note 30 Pro ini dia udah ada yang namanya NFC dan juga udah dapat sertifikasi IP53 yang dijamin aman banget proteksinya. Kalau misalkan dari body sih saya ngeliat fiturnya ya, saya bakalan lebih di Infinix sih, karena ya dia udah ada IP53 dan juga udah ada NFC-nya juga. Harga 3 jutaan dapat NFC dan IP itu udah mantep banget dari Infinix. Jadi ya jelas-jelas 1 poin dari Infinix ya tentunya. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Yang kalau dari layarnya ini bisa dibilang berbeda ya. Dari layarnya sendiri ini Infinix Note 30 Pro ini dapat di 6,78 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz dan juga udah Full HD Plus juga 1080 2400 pixel. Sementara dari Realme 10 di sini dia pakai Super AMOLED yang lebarnya dapat di 6,4 inch. Sayangnya dia masih di 90 Hz, tapi dia ada proteksi Corning Gorilla Glass-nya juga. Buat resolusinya juga sama, dia udah
udah Full HD Plus juga ya, 1080 2400 pixel. Kalau saya pribadi di sini dari segi layar agak bingung ya, karena di sini punya masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dari lebar layar sih Infinix emang lebih lebar, ditambah dia dari segi bezel udah bisa dibilang tipis ya dibandingkan di Realme 10. Dan kalau misalkan dilihat dari refresh rate-nya, di sini Infinix juga lebih unggul. Tapi dari layarnya dan proteksinya jelas-jelas Realme 10 bakalan lebih unggul. Super AMOLED dan juga Corning Gorilla Glass dijamin aman banget. Dari segi nits juga lebih tinggi di Realme yang bisa sampai 1000. Kalau misalkan di Infinix itu kalau saya nggak salah dia cuma dapat di 900. Kalian juga bisa lihat nih kalau misalkan kita maksimalin dari segi cahayanya ya. Nah, kurang lebih perbedaannya kayak gini. Kita masuk setting aja deh biar kelihatan putih. Kurang lebih kayak gini ya. Yang kalau dilihat saya masih lebih suka di Realme 10 tentunya. Kalau misalkan dari segi layar sih saya pribadi saya masih bingung, tapi saya bakalan pilih masing-masing kedua HP ini ya. Jadi masing-masing dua HP ini dapat 1 poin nih dari saya. Dan sekarang kita masuk di bagian performa, yang kalau dilihat dari performanya di sini buat kedua HP ini sama-sama pakai MediaTek Helio G99. Dari Androidnya juga udah Android terbaru tentunya. Sayangnya di sini belum diupdate dari Realme 10. Dia masih di Android 12 yang seharusnya sebenarnya sih harusnya bisa di 13, dan juga Realme UI-nya seharusnya bisa di 4.0 juga ya tentunya. Kalau misalkan dari segi kecepatan chipset, menurut saya pribadi buat kedua HP ini sama-sama aja ya, nggak ada yang terlalu signifikan perbedaannya. Karena performanya sama-sama MediaTek Helio G99. Jadi kalau misalkan dari segi chipset nggak perlu lama-lama karena pembahasannya ya karena sama buat kedua HP ini. Jadi ya masing-masing dapat 1 poin nih dari saya. Sekarang kita beralih di bagian kameranya, yang kalau dari jumlah kameranya ini berbeda, tapi sebenarnya sama-sama aja ya. Infinix Note 30 Pro ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel, 2 megapiksel bokehnya, dan satu kameranya yang cuma imbuhan bisa dibilang ya. Karena kamera satunya ini cuma QVGA. Buat resolusi videonya dia bisa di 2K, tapi sayangnya saya buat ngetesnya dia pakai 1080 aja. Sementara buat kamera selfie-nya dari Infinix ini dapat di 32 megapiksel. Dan Realme 10 ini dia dapat di dual kamera 50 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh. Kamera selfie-nya 16 megapiksel. Dan buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Langsung aja lihat deh. Kalau misalkan dilihat dari hasilnya ya, kadang saya melihat dari Infinix ini lebih oke dibandingkan di Realme. Tapi kadang juga di sini dari Realme masih lebih oke dibandingkan di Infinix. Ya kalau misalkan dilihat dari kontrasnya kurang lebih sama kontrasnya ya. Cuma perbedaannya kalau misalkan di Infinix dia lebih warm dibandingkan di Realme 10 ini ya. Kalau Realme 10 tuh dia lebih ke cold lebih tepatnya ya. Jadi lebih ke biru-biruan. Sementara di Infinix Note ini lebih ke warna orange kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari hasilnya sih saya juga bingung harus pilih yang mana. Tapi kalau misalnya dilihat dari potretnya, di sini tone warnanya saya lebih suka di Realme karena lebih kelihatan lebih asli gitu ya dari Realme ini. Walaupun dari warnanya dia lebih tinggi dan dari potretnya juga dia kurang lebih sama dari processing potretnya ya, karena di bagian rambutnya masih ada kosong-kosongnya gitu, masih ada yang belum ke proses. Cuma ya still oke menurut saya pribadi, cuma menurut sisanya tergantung di kalian. Oke, ini hasil dari kamera depannya yang saya ambil 1080 30 fps saja buat keduanya. Yang di kiri saya adalah Infinix Note 30 Pro dan di kanan saya adalah Realme 10 yang hasilnya kurang lebih kayak gini. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Langsung aja komen di bawah ya. Oke, ini hasil dari kamera belakangnya yang resolusinya saya samain 1080 30 fps aja. Tapi yang kalau saya lihat lebih stabil di Realme ya, walaupun dia nggak pakai ultra stabil kayak Infinix. Infinix ini saya nggak nyalain ultra stabil ya. Sini menurut kalian gimana hasilnya? Langsung komen di bawah. Kalau saya pribadi sih saya bakal ngasih masing-masing 1 poin dari kedua HP ini, karena ya balik lagi masalah kamera ini sesuai selera. Menurut saya kedua HP ini dari detailnya udah sama-sama bagus, kontrasnya udah lumayan oke lah karena ya sesuai standarnya kedua HP ini. Perbedaannya cuma di bagian warm dan juga coldnya aja ya dari kedua HP ini ya. Jadi masing-masing dapat 1 poin nih dari saya. Dan sekarang kita masuk di bagian terakhir, yaitu di baterainya, yang baterainya sama 5000 mAh tapi dari kecepatan charge-nya dan juga fiturnya berbeda. Infinix Note 30 Pro ini dia dapat di 5000 mAh dan 68 fast charge. Sementara buat Realme 10 dia dapat di 33 watt aja super full. Tapi di sini dari Infinix Note 30 Pro ini dia bisa wireless charging dan juga bisa reverse charging dan juga bisa wireless reverse charging. Kalau misalnya kalian mau lihat info lebih lanjutnya, info singkatnya kalian bisa lihat di short kita atau mungkin di TikTok kita di official Kopdit Selular, atau mungkin kalian juga bisa follow di Instagram kita di official Kopdit Selular juga tentunya. Jangan lupa juga buat follow. Kalau misalkan dari baterai yang saya bakal pilih di Infinix Note 30 Pro, yang dimana dia lebih oke, fiturnya juga lebih mantap
Saya suka dari fitur-fiturnya karena lebih seru gitu dibandingkan di Realme 10. Jadi ya satu poinnya buat Infinix Note 30 Pro. Kesimpulannya, kalau misalkan dilihat dari poinnya, di sini King Phoenix bener-bener membantai brand Realme kalau menurut saya pribadi ya. Tapi ya jangan dilihat dari HP-nya karena tergantung kebutuhan masing-masing. Dan kalau misalkan dilihat dari umurnya juga Realme 10 ini lebih duluan lahir dibandingkan Infinix Note 30 Pro. Tapi di sini perbedaannya yang jelas dari UI-nya, yang dimana Infinix banyak sih dikeluh-keluhkan. Kalau Infinix ini dia update softwarenya lama, proteksinya juga lama. Ya kayak teman saya yang pakai Infinix juga keluhannya sih kayak gitu ya. Beda sama Realme yang dia update up to date menurut saya pribadi ya. Jadi ya tergantung di kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau yang menang banyak banget di sini, Infinix dia lebih oke dibandingkan Realme 10 tentunya. Ada NFC, bisa wireless charge, bisa reverse wireless charge dan lain-lainnya, bisa jadi power bank dadakan. Jadi saya kalau misalkan lihat dari fitur sih Infinix lebih seru tentunya. Jadi ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada kesalahan langsung aja komen di bawah. Dan yang jelas kalau misalkan kalian mau pilih yang mana, tinggal tergantung kalian pilih yang mana aja. Yang jelas kalau misalkan kalian mau beli HP yang mana, di mana, langsung aja di official Kompleks Seluler tentunya. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.